Bapa Surgawi, kami percaya Engkau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu pada hari ini. Terima kasih untuk kasih karunia Allah yang hebat, yang bekerja, yang menopang kami sampai pada hari ini. Karena kalau bukan kasih karunia-Mu, kami sudah terhempas Tuhan. Kami tidak bisa berdiri. Terima kasih Bapa, dari hati yang terdalam kami ucap syukur. Tiba saatnya kami akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa agar Roh Allah menolong kami, membuka mata kami, menjadikan mata hati kami terang. Untuk kami bisa mengerti jalan-jalan Tuhan. Urapi kami yang mendengar maupun hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan. Agar nama-Mu dipermuliakan. Amin. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amen. Praise God. Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Wow, puji Tuhan. Saya pertama-tama perlu menyapa Bapak Ibu Gembala yang saat ini ada di Los Angeles. Dan mengucapkan terima kasih dari hati yang terdalam untuk kesempatan pada pagi hari ini bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ini pertama kali di JC3 dan saya percaya Tuhan sedang merajut sesuatu yang indah di balik layar. Amen. God is cooking something beautiful for all of us. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Bagi yang menyapa secara streaming online, I'm also saying hi to my mom. Karena mami saya menyimak juga secara online. Hi mom. Well, puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, hati saya hangat bisa hadir pada pagi hari ini di sini. Tadi sementara ngopi bareng-bareng karena dikasih pesan. Datangnya lebih awal boleh katanya. Pak Evelyn bisa ngopi bareng. Jarang ada gereja yang mengundang mau ya ngopi bareng. Jadi JC3 ini punya kesan-kesan yang baik. Sejak pertama kali saya hadir di pertemuan wanitanya. Ya, ibadahnya pagi, saya pulang jam 4 sore dari sini. Jadi we fellowship around the table and we know, karena setiap kali saya duduk dengan orang, I would like to know whether the Holy Spirit is steering something. Ya, kita perlu bisa discerning. Kita perlu bisa menangkap apa maksud Tuhan dalam setiap pertemuan-pertemuan. Some people, we stop at the shaking of hand. Ya, ada orang ketemu ya cuman berhenti di jabat tangan. But then there will be connection for kingdom purpose. Dan yang itu kita perlu bisa tangkap di alam roh. Jadi saya pulang jam 4 malamnya langsung sudah dikontak sama Ibu Gembala. So ini kayaknya memang cepat jalurnya jalur langit ya. Well, kita percaya Allah sedang bekerja dan gerejanya, katakan gereja Tuhan. We are going to play a big part, kita akan memainkan peranan yang luar biasa di hari-hari terakhir ini. Jadi kalau saudara tidak ikut partisipasi dengan apa yang Tuhan kerjakan, saudara rugi besar. Rugi besar. Jadi church is not about bernyanyi, lompat-lompat di ruangan yang keren. But church should also take part di luar sana. Ya, kita harus ada di tengah-tengah masyarakat karena panggilan kita adalah garam dan terang. Nah, saya sebelum ngomong kepanjangan, karena ini pertama kali saya ada di sini, saya perlu memperkenalkan diri. Ya, sekalipun tadi sudah disebut namanya, saya Evelyn Nadehak. Saat ini saya menggembalakan jemaat Tuhan namanya Gereja Bethel Indonesia Life Builder Community. Tuhan kasih pesan itu semenjak tahun 2022 karena ada major shift dalam hidup saya. Dan dia secara spesifik mengarahkan dari Yesaya pasal yang ke-61 ayat yang keempat. Kalau ayat 1, 2, dan 3 itu adalah penanganan Tuhan bagi kita waktu kita mengalami perjumpaan dengan Allah. And kemudian ada divine exchange. Tapi ayat yang keempat
Itu yang bergetar di hati saya. Bahwa setiap orang yang telah mengalami divine exchange ditangani oleh Tuhan secara pribadi. Orang-orang itu akan turut berpartisipasi dalam misi global Tuhan. Untuk membangun reruntuhan-reruntuhan. Untuk memulihkan kota-kota yang sunyi. Saudara, kok bisa tepuk tangan? Itu visi Tuhan bagi saya. Terima kasih ya, itu namanya saudara mendukung, mendorong gitu ya. Nah, jadi semenjak itu kita merintis kemarin September tanggal 11. Karena kami menerima SK gereja itu September tanggal 11. Jadi kan kalau 11 September itu atau September 11 itu bisa 9/11. Itu saat World Trade Center rubuh. Atau 9/11. Saya bilang sama jemaat dan seluruh tim. Kita mesti pilih, mesti jelas pilihan kita ini. Kita mau 9/11 akan ambruk terus. Tapi kalau 9/11, kamu akan jadi tim yang siap siaga. Tiap kali ada reruntuhan, tiap kali ada kerusakan, you be ready to rebuild, untuk memulihkan, untuk merestorasi. Jadi visi kami adalah to rebuild, to restore, and to renew. Dari Yesaya 61 ayat yang keempat. One family at a time. Jadi keluarga-keluarga akan dipulihkan, direstorasi, dibaharui. Amin saudara-saudara. Nah kami bersyukur bahwa itu sudah berlangsung. Jadi kami melihat pemulihan-pemulihan terjadi. Nah tentunya itu terjadi setelah perjalanan panjang ya melayani Tuhan. Saya mengalami Tuhan usia 16 tahun. Tadi saya cerita waktu lagi ngopi bareng. Setelah 16 tahun saya lahir baru, pada usia 18 tahun saya mulai menerjemahkan. Jadi dulu saya tuh suka menerjemahkan. Jadi bagi saudara yang seangkatan dengan saya, mungkin pernah menyaksikan saya menerjemahkan almarhum Reverend John Hartman. Dalam program nasional di Raja Wali Citra Televisi Indonesia. Waktu itu programnya nggak hanya di RCTI sih, kita ada di SCTV, ada di TPI, ada di Satellite, ABC Australia, ada di Miracle Net di seluruh Pasifik. Jadi saya terlibat di dalam media ministry selama 11 tahun. Lalu setelah itu ada major transition, saya kemudian Tuhan bawa untuk berjemaat tertanam di gereja lokal di Jakarta selama 18 tahun. So ini perjalanan yang etapenya panjang. Dan kemudian tahun 2022 Tuhan shift lagi kehidupan saya untuk kemudian merintis gereja lokal. Nah, puji Tuhan ya. And I believe this is just the beginning phase of my life. The best is yet to come. Dengan Tuhan you will always have your next best. Mengapa demikian? Karena firman Tuhan berkata kita akan diubahkan dari glory ke glory. Jadi you will always have your best in your future. Kita nggak bisa glory in the past. Yang lama harus sudah berlalu. Seperti Rasul Paulus berkata, aku mengarahkan pandanganku kepada apa yang di depan. You always have something to look forward to. Kita amit-amit kalau selalu ngomong mengenai masa lalu. Sekalipun kelihatannya masa lalunya udah keren banget. Benar gak sih saudara? Saya dulu waktu siaran langsung di RCTI itu sekali khotbah 45 juta rumah tangga yang menyaksikan. Tetapi itu tidak mungkin sesuatu yang lebih mulia dari apa yang saya kerjakan sekarang. Karena yang sekarang kita menangani jemaat di grassroots. One by one. Ya, dulu saya pikir itu udah keren ya, pada zaman itu keren. Tapi saya nggak begitu kenal orang saudara. Orang kenal saya di layar televisi. Kalau undang KKR di lapangan, lapangan selalu penuh sampai tidak ada gedung yang bisa menampung. Kalau lakukan KKR selalu di lapangan sepak bola atau mungkin kalau gedung itu sport hall. So we see thousands of people. Tapi ya itu dekat tapi tidak dekat. Lihat dekat tapi tidak kenal. Dan saudara orang Indonesia bilang kalau tidak kenal tidak sayang. We cannot change people's life atau melihat transformasi terjadi kalau cuma nonton di layar. We need to do life together. Ya, kita perlu menjalani hidup bersama-sama. Nah, di situ baru kelihatan bisa praktek Alkitab enggak?
Karena mudah berkata amin di dalam ruang ibadah. Apalagi kalau puji-pujiannya hype gitu kan. Amin, haleluya. Nah udah keluar dari pintu itu masih semangat gak? Ya, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Waktu kita ketemu masalah, ketemu sakit penyakit. Can we apply the word of God? Kita bisa aplikasikan gak? Nah yang itu butuh pendampingan. Dan saya bersyukur melihat transformasi hidup karena hands on dengan kehidupan orang. Ya, jadi ini tentu a different kind of glory, ya, kemuliaan yang berbeda. Nah, saudara-saudara, segitu aja dulu perkenalannya ya. Nanti kita akan sering ketemu. Tadi udah muncul tuh di pengumuman. Jadi ya, kuartal pertama tahun depan saya akan bolak-balik ke sini. Ya, saudara kalau ikut kelas Bible Study, ya saudara kita akan ketemu ada beberapa sesi dengan saya ya. Jadi boleh daftar lagi kan? Boleh kan? Siapa tahu ada yang berubah pikiran. Mau daftar setelah ini, boleh juga gitu ya. Tadi sudah 100, nambah aja gak apa-apa. Haleluya. Oke, are you ready to open the Bible? Kita siap? Siapa di sini yang bawa teks Alkitab? Coba angkat Alkitabnya. Let me see. Yang bawa teks Alkitab. Saudara jangan minder, kalau gak bawa buku Alkitab kan saudara bisa angkat handphonenya gitu loh. Nah coba, boleh. Nah gitu ya. Oke, let me see. Good. Nah, saudara di banyak tempat kalau saya diundang khotbah, banyak orang sekarang tidak lagi membuka teks Alkitab. Ya, sehingga sikap jemaat pada saat menyaksikan dong jadinya ya, atau mengikuti peribadatan itu tidak jauh berbeda dengan orang hadir di bioskop. Apalagi gereja-gereja yang sudah sangat diberkati Tuhan dengan bisa menghadirkan layar yang besar. Kadang-kadang udah layar bioskop bisa kalah lebarnya gitu. Sehingga sangat nyaman buat visual, saudara ya. Jadi ini I think is part of my introduction. Karena di mana-mana saya selalu mulai dari situ. And I would like, saya mau jemaat di kota Jakarta jangan sampai kegerus dengan budaya yang seperti itu, gitu ya. Karena saya berdiri di panggung kan saya sering lihat jemaat ya, saya ada di sini, kamera nggak tahu nggak ada yang dari panggung, biasanya kamera selalu dari arah sana. Tapi kan saya yang punya pandangan melihat bagaimana jemaat pada saat mengikuti pemberitaan firman Tuhan khususnya. Jadi ada yang duduknya seperti orang nonton di bioskop, cuma bedanya tidak ada popcorn. Sampai ada popcorn sama snack, waduh itu udah sama bioskop. Nah saudara, yang kayak gini semoga JC3 nggak ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan, yang kayak gitu jangan ditiru. Itu nggak keren, sama sekali nggak keren. Zaman saya dulu melayani dengan almarhum John Hartman, modal kami itu adalah Alkitab. Beliau bawa teks Alkitab, saya bawa teks Alkitab. Jemaat bawa teks Alkitab dan buku catatan. Kenapa? Karena pada saat itu tidak ada teknologi LED atau LCD, yang ada OHP. Nggak tahu kan ke OHP kan? Overhead projector. Ya. Lalu ada mesin OHP sama mereka modalnya plastik. Sama spidol. Jadi song leader kalau mau pelayanan dia bawa tuh tasnya isinya plastik sama spidol. Untuk apa? Berjaga-jaga kalau nanti ada permintaan lagu yang tidak ada di plastiknya. Jadi dia mesti tulis pakai tulisan tangan. Nah saya dibesarkan dari generasi itu. Jadi saya masih harus bawa Alkitab sama buku catatan kalau saya dengar khotbah. Waktu saya jadi penterjemah sama, harus bawa teks Alkitab bahasa Indonesia. Lalu John Hartman bawa teks Alkitab bahasa Inggris, mana lagi Alkitabnya King James Version. Kita orang Indonesia tuh kejauhan kalau pakai King James. Tapi itulah Alkitab beliau, ya yang pakai bahasanya thou, thy, thine, yang kayak begitu-begitu. Nah, jemaat mau tidak mau harus menyimak firman Tuhan. Dan kalau mereka dapat punch atau ditemplak, zaman itu istilahnya ditemplak. Sekarang apa istilahnya? Jangan bilang ditempeleng loh. Ya, ada pendeta bilang kena. Nah, dalam tanda kutip, lu kalau kena loh. Itu apa modalnya? Ini mesti catat. Gak bisa foto, gak ada. Apa yang mau difoto? Gak ada. Jadi artinya jemaat waktu hadir ibadah, mereka harus benar-benar aktif. Kalau enggak pulang ibadah, putul. Gak dapat apa-apa, nol besar. Gak inget. Apalagi kalau habis itu makan siang. Depan kuitiau sama ngokyong. Apa tadi khotbahnya ya? Gak tahu dia. Jadi harus dicatat. Itulah modalnya saudara. Pada zaman itu lebih aktif.
Kita fast forward nih, udah lebih 30 tahun saudara. Sekarang teknologi berkembang canggih sekali. Ya, sekarang para pendeta mau khotbah, nggak cukup dia cuma siapin hermeneutik sama homiletikanya. Ilmu khotbahnya enggak. Karena ada teknologi berkembang, pendeta-pendeta akan diminta apa kalau mau khotbah? Bu, slides-nya tolong ya dikirim bu. Jadi gereja yang undang minta apa? Slides. Pendeta nggak tahu ya di sekolah Alkitab belajar bikin slides nggak? Pakai apa? PowerPoint atau pakai Canva, ya kan? Kalau dia punya asisten bisa suruh bikin. Semua slide saya yang kerjakan sendiri, saudara. Ya, pendeta-pendeta akan belajar extra mile. Jadi nggak cuma cukup hermeneutik dia sama exegesis. Dia harus belajar bikin itu tadi tampilan. Entah nyuruh orang atau bikin sendiri, kan gitu kan? Bagus dia belajar. Pertanyaannya, jemaat dapat plus poin apa? Ya, skill pendeta berkembang. Saya dibesarkan dari 30-an tahun lalu ikut Tuhan yang cuma modalnya teks Alkitab. Now I have to do all kinds of stuff ya. Gak pakai buku catatan, nih pakai begini-beginian nih. Ya mesti belajar semuanya. Tapi jemaat, saya mau bilang saudara, jemaat zaman sekarang lebih santai. Jadi rugi kan? Pendetanya makin pinter, jemaatnya jadi lebih santai. Kalau dulu mesti nyatet, orang ke gereja mesti bawa tas. Ya zaman dulu siapa yang saudara zaman 30 tahun lalu, ya tasnya mesti gede-gede kan. Kenapa mau kemana lu? Mau ke mall? Enggak, mau ke gereja. Ya, belum tulis apa pulpennya, stabilonya, apa yang betul kan? Tempelan-tempelannya, Bible markingnya, dulu zamannya begitu. Tapi sekarang orang mau kemana? Gak bisa dibedain, mau ke mall sama ke gereja. Kenapa? Modalnya handphone. Tas ciwi-ciwi yang cuma 15 cm tuh. Mau kemana? Mau ke gereja. Hah? Kan gitu. Gak pakai catatan. Kenapa? Semua teks sudah muncul di layar. Kalau mau sedikit aktif dia foto aja tuh PowerPoint. Santai toh? Gak perlu tulis, dia foto aja. Saya tanya berapa banyak saudara yang memotret PowerPoint atau slides yang kemudian waktu nanti ngebakso, ngohyong dan kue tiawan itu. Saudara lihat lagi tadi ya khotbahnya ya. Ada gak? Enggak kan? Cuma dikoleksi doang kan? Atau malam sebelum tidur kita mau merenungkan firman Tuhan dari pagi. Lalu pindahin catatannya ke buku catatan. Nah ini nih Tuhan bicara nih. Ada begitu? Nah terima kasih buat kejujurannya. Jadi emang cuma menu-menuin handphone kan? Sampai hang tuh handphone. Kenapa hang? Satu hari Minggu slide-nya ada berapa saudara? Saya kalau siapkan khotbah di gereja kami bisa 20-25 slides. Mau difoto semua. Itu hari Minggu. Kalau tengah minggu ada pertemuan. Kalau ada sesi lain. Saudara, 1 tahun berapa foto? Itu foto ibadah gereja saudara. Belum saudara yang nongkrong-nongkrong sama teman sepedaan. Jadi handphonenya hang kebanyakan foto. Wah ini penguraian sudah cukup jelas ya. Jadi supaya tidak ada dusta di antara kita. Kita teman baik nih ya. Itu. Nah saudara-saudara budaya ini yang dibentuk oleh kebiasaan kota besar. Dan saya kalau diundang ke daerah, ke kota-kota itu, saya bilang, yang di Jakarta jangan ditiru. Jangan ditiru. Budaya gitu jangan ditiru. Udah, go old fashioned way. Open up your text and make notes. Hargai firman Tuhan. Supaya kau jaga firman Tuhan itu dalam hatimu. Karena apa yang kita mengerti belum langsung diuji pada hari itu. Ujian dengan Tuhan itu selalu dadakan, saudara. Pada saat yang kita tidak duga-duga terjadi hantaman, terjadi badai. Kalau saudara tidak pernah simpan firman Tuhan dan pelajari baik-baik, kau tidak akan lulus uji. Dan orang Kristen yang tidak lulus uji, sama seperti kita di ruang kelas di sekolah, dia harus remedial. Kau harus ngiter lagi 1 kali lagi. Kalau guru, nggak tahu ya, saya mau bilang guru nggak bisa disogok, tapi kan bisa dikatrol ya nilai orang ya. Nah, sayangnya Roh Kudus adalah pengajar yang tertib. Dia tidak mungkin bisa kita sogok apapun juga. Kalau memang belum naik kelas, ya memang tidak akan naik kelas. Nggak peduli saudara mau kasih persembahan berapa banyak. Kau harus lulus uji, baru ada promosi. Lulus uji, baru ada promosi. Kita nggak bisa sogok dengan offering. Saudara, saya rindu
jemaat-jemaat kota besar bisa lulus uji tiap kali. Lulus uji tiap kali, lulus uji tiap kali. Sehingga Tuhan bisa mempercayakan lebih banyak di tangan kita. Amin. Jadi kita perlu serius. Coba senggol kiri kanannya. Waduh, perkenalannya serius. Haleluya. Oke, those are introduction. Now let's get to work. Kita buka Alkitab ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai, atau saya sharing ya. Kalau belajar kok kayaknya Bible study. Ini saya mau sharing mengenai topik yang sudah semenjak bulan September ya. Ini perlu menjadi nasihat yang disuarakan kepada gereja-gereja Tuhan. Ya. Jadi kita akan soroti hal itu sehingga ini menjadi didikan dan nasihat bagi kita semua. Sehingga kalau terjadi lagi iman kita bisa tetap solid. Judulnya adalah Staying Vigilant, penantian penuh waspada. Dan kita akan lihat teks dari Matius pasal yang ke-24. Nah, oke, kita buka Alkitab kita saudara ya. Matthew 24, Matius 24, ayat 36 sampai dengan 44. Agak panjang teksnya, it's okay. Kita akan baca ya, kita akan perkatakan saudara. Jadi sambil buka teks Alkitab saudara, atau mau lihat di layar boleh. Kita akan perkatakan bersama-sama. Oke, kita mulai ya. Ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak. Dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. 38. Sebab sebagaimana mereka pada zaman air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Amin. Diberkati kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dari bulan September atau menjelang bulan September, ada banyak gonjang-ganjing di mana-mana, di media sosial. Saudara kalau pengamat media sosial, Anda sering lihat di medsos, maka saudara akan mendengar desas-desus mengenai kedatangan Yesus kembali. Ada saudara yang mendengar berita itu? Yang dengar coba lambaikan tangan supaya saya bisa lihat. Oke, berarti banyak yang pakai media sosial ya. Ada gereja yang gak ada yang tahu apa-apa. Berarti jemaatnya mungkin gak ada account. Dia gak pakai media sosial. Nah, saudara, ini menjadi suatu berita yang menggemparkan pada bulan itu. Ya. Jadi coba kita lihat dari mana berita itu berasal. Ya. Ada seorang hamba Tuhan dari Afrika Selatan. Coba kita lihat slide berikut. Ini dia. Ya. Namanya Pastor Joshua Mlakela. Afrika Selatan. Dia mengklaim bahwa Yesus muncul dalam visi di hadapannya. Lalu penglihatan itu waktu dia lihat Yesus, dia dengar katanya Yesus itu bilang sama dia bahwa Yesus akan datang kembali pada saat perayaan Yahudi, the Feast of Trumpets, peniupan sangkakala, atau dikenal sebagai hari raya Rosh Hashanah atau tahun baru Yahudi yang jatuh pada tanggal 1 Tishri. Nah 1 Tishri itu kalau kalender Gregorian adalah tanggal 23 ke 24. Karena penanggalan Yahudi dimulainya jam 6 sore.
Itu hari baru. Berarti tanggal 23 September sampai dengan tanggal 24 September 6 sore. Itu tanggal 1 Tisri di kalendernya Yahudi. Jadi dalam penglihatan itu dia melihat katanya itu Yesus yang muncul. Dan dia begitu yakin sehingga itu dia publikasikan. Tidak hanya bagi jemaatnya di Afrika Selatan. Tapi karena dipublikasikan di sosial media. Maka berita itu menjadi viral di seluruh Afrika. Menyebar ke berbagai penjuru dunia. Sampai ke Indonesia. Udah tahu dong netizen plus 62 kayak apa? Apa aja diviralin, benar gak? Saya baca beritanya sudah tidak dalam teks bahasa Inggris. Sudah pakai bahasa Indonesia, berarti sudah dialih bahasakan. Nah, saya nggak tahu berita itu apakah juga ditulis dalam huruf berbahasa Jepang, apa huruf berbahasa Thailand. Ya, karena kemudian viral di mana-mana dan menimbulkan kegelisahan. Ya, ibu-ibu jadi gelisah, bapak-bapak jadi gelisah. Dan saudara, kita hari ini masih ada di ruangan ini. Saudara punya anggota keluarga masih lengkap? Pengerja masih lengkap ya? Berarti kejadian gak tuh September? Nggak kejadian. Lalu udah gak kejadian, ditanya lagi sama dia. Oh Yesus gak datang. Sama dia dikoreksi dong statementnya. Dia bilang ada penundaan. Jadi tidak di Rosh Hashanah. Di Yom Kippur. Hari penebusan. Itu masuk ke bulan Oktober. Lah saudara hari ini kita Oktober tanggal berapa nih? November, ya ampun. Jadi sudah bukan Yom Kippur. Saya nggak tahu dia mau mundurin sampai ke tanggal berapa lagi. Jadi ini pendeta apakah dia ada rapat internal? Ya kan? Jadi kayak IO gitu loh. Jadi tanggal weddingnya gimana nih Bu? Kita mau pindahin apa gimana? Saudara-saudara, waktu tanggal itu meleset ada liputan bahwa jemaat gereja itu kumpul di satu hutan, ada yang liput loh saudara. Kumpul di hutan, lalu semua pada lihat ke langit. Karena akan datang tuh. Pada lihat wajahnya ke langit, lalu sambil angkat tangan, lalu memuji, menyembah. As if Jesus is gonna come down. Ya. Tapi kan ternyata September tidak terjadi. Oktober, Yom Kippur lewat tidak terjadi. Kita sekarang sudah ada di bulan November. Nah, ini menyebabkan satu kegalauan dan kegelisahan di mana-mana. Bapak Ibu, ada yang namanya rapture anxiety. Ya. Orang jadi merasa anxious, orang menjadi gelisah. Kalau tidak terjadi itu, jadi kapan dong Yesus akan datang kembali? By the way, saudara, itu kan di Afrika Selatan ya. Di Indonesia pernah terjadi kegemparan seperti itu di tahun 90-an awal, menjelang tahun 2000 di Bandung. Kejadiannya di Bandung ada pendeta bilang Yesus akan datang kembali. Itu jemaatnya udah pada properti udah pada dikasih-kasih, udah dibagi-bagiin itu. Ada yang jual segala macam. Ya ibu tahu ya, menjelang masuk ke tahun 2000 itu. Terjadi nggak rapture, pengangkatan? Terjadi. Orangnya diangkat ke kantor polisi. Ada pengangkatan karena gelisah. Nah saya percaya sudah, yang saya tahu bukan percaya, ini bukan keyakinan. Tapi kelihatannya banyak orang yang mengklaim Yesus datang saat itu, Yesus datang kapan, itu banyak. Jadi bukan hanya di Afrika Selatan sebetulnya, di Indonesia, di negara kita terjadi begitu. Dan mungkin di negara-negara lain. Ada hamba-hamba Tuhan yang akan bangkit dan kemudian muncul ya. Lalu mengklaim setelah perhitungan, membaca perkataan nubuat. Nah September ini nih kayaknya dia datang nih, Yesus akan datang kembali. Jadi bukan kejadian pertama kali. Nah anehnya. Kenapa kok tiap kali itu terjadi ada yang ngomong Yesus akan datang kembali. Kok dampak kegelisahan itu nyebar gitu kemana-mana. Orang jadi goyang gitu loh. Saudara-saudara, ini kita mesti pastikan untuk area ini kita nggak boleh goyang. Amin. Makanya tadi saya perlu hadirkan firman Tuhan itu. And by the way, saya tidak hanya bagikan itu di gereja. Minggu lalu saya merayakan ulang tahun dari om saya, usianya 80 tahun. Itu kakaknya mami saya, ini mami lagi menyaksikan. Nah duduk di meja panjang, ruang VIP kita lagi ngobrol. At the end of the dinner, saya bilang ada dengar gonjang-ganjing Yesus datang kembali.
Saya ngomong di pertemuan keluarga, saudara. Kenapa? Saya bertanggung jawab jangan sampai keluarga saya juga gelisah. Karena memang firman Tuhan menasehati. Dan untuk orang yang membaca teks Alkitab, mengikuti nasihat firman Tuhan, dia tidak akan gelisah. Ya. Nah sekarang coba kita lihat saudara beberapa catatan berikut ini. Ya. Pertanyaan kapan Yesus akan datang kembali? Kristus dalam pengajarannya menyebutkan dengan jelas bahwa meskipun rencana Allah telah dibuat dan peristiwa-peristiwa akan terjadi sesuai dengan rencana ini, tidak seorang pun, tidak seorang pun, termasuk dia sendiri, mengetahui kapan tepatnya dia datang kembali. Oh termasuk dirinya sendiri. Iya saudara lihat tadi kembali ke teks tadi coba lihat. Ayat yang ke-36 tadi. Coba mundur ke belakang. Matius 24 ayat 36. Baca dengan teliti lagi di situ. Tetapi tentang hari. Ya. Dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Ini harus kita stabilo garis bawahi. Tidak ada seorang pun yang tahu. Oke? Malaikat-malaikat di sorga tidak. Dan anak pun tidak. Artinya Allah kita yang berinkarnasi dalam tubuh manusia. Dan kita kenal namanya sebagai Yesus Kristus. Dalam wujudnya sebagai manusia. Karena Yesus itu memiliki dua natur ya. Dua natur atau dua kodrat. Kodrat sebagai Allah sepenuhnya. Dan kodrat sebagai manusia sepenuhnya. Nah dalam kodratnya sebagai manusia sepenuhnya dia berkata dia tidak tahu. Ini kita kalau pakai teks dalam versi King James Bible, King James Version, maka ayat-ayat di Matius 24, 25 kita akan temukan dalam tinta merah itu. Itu untuk membedakan itu yang diucapkan langsung oleh Yesus. Jadi ini kalimat yang langsung dari dirinya. Dan dia berkata anak pun tidak tahu. Artinya dirinya dalam kodrat sebagai manusia. Dia berkata enggak tahu juga. Yang tahu siapa? Bapa. Nah saudara. Kalau Yesus ngomong begitu dalam kodratnya sebagai manusia. Lalu siapa pendeta-pendeta gelarnya apapun juga. Yang bisa bilang. Tanggal 1 Tisri. 23 September ke 24 September Yesus akan datang kembali. Itu membuat orang tersebut mengelevasi dirinya lebih tinggi pengetahuannya daripada Yesus putra Allah. Halo jemaat Tuhan. Are you okay? Ini paham? Jadi bahkan gak usah ditanya di pasar. Tante-tante kalau ketemu, katanya Yesus bakal datang kembali loh. Gak usah ditanya juga. Saudara cuma perlu konsultasi sama firman Tuhan. Jadi begitu ada orang muncul di kota ini. Indonesia. Kalau sudah menyebutkan bulan dan tanggal. Antena saudara mesti getar naik ke atas. Kenapa? Tidak cocok sama firman Tuhan. Harus se-firm itu. Senyaho itu. Ini di Jakarta bagian utara ya. Saudara gak ngerti nyaho ya. Kami bagian Banten soalnya. Nyaho? Udah gak usah ditanya-tanya, gak usah dicek-cek. Begitu disebut tanggal. Nah saudara harus kembali ke teks ini. Karena gak ada yang tahu. Ya, ada seorang hamba Tuhan, ketua sinode kami. Dia berkata begini. Kita itu tidak pernah diminta Tuhan jadi panitia. Oh jadi panitia. Jadi I.O. kedatangan Yesus. I.O. kan ikut rapat kan? Ya jadi gimana nih Pak, tanggal berapa? Mau pilihnya tanggal berapa? Itu kan I.O. Dia ikut rapat gitu loh. Nentuin tanggal. Enggak pernah, Tuhan enggak pernah suruh kita nentuin tanggal saudara. Jadi begitu disebut tanggal saudara harus sudah mikir, ini enggak benar loh. Langsung tolak. Boleh begitu? JC3, I want you to be confident in this. Ya. Karena agak aneh kalau gereja-gereja masih atau jemaat-jemaat kalau ngumpul membahas hal itu. Ini kita harus nggak tahu lagi kapan lagi akan muncul yang seperti itu sampai betul-betul Yesus datang kembali kan. Jadi tidak ada yang tahu. Are you okay? Nah,
Jadi karena miss, udah berapa kali miss ini? Anda bisa melihat recordnya ya, Anda bisa Google, lihat recordnya. Ada berapa banyak orang yang mengklaim kedatangan Yesus kembali, lalu ya sampai sekarang tidak terjadi. Berarti ketidakterjadiannya itu sudah berulang kali. Sampai kemudian ada orang-orang Kristen yang tadinya percaya mengikut Tuhan sungguh-sungguh, kemudian menjadi begitu kecewa karena tidak terjadi. Karena miss, karena luput terus. Jadi seakan-akan firman Tuhan itu lalai digenapi, saudara. Nah, Tuhan menasehatkan kita di dalam Alkitab, dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Coba saudara lihat sama-sama di sini. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9, saudara. Firman Tuhan berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Ya, jangan heran kalau kita kemudian membahas topik ini duduk sama teman di kantor atau di keluarga besar kita, ya, atau teman-teman nongkrong kita dan mereka bilang, nggak kejadian-kejadian juga sih. Karena jadinya banyak orang menganggap janji Tuhan itu lalai, saudara. Dan waktu orang menganggap bahwa Tuhan lalai menggenapi janjinya, hidupnya kemudian menjadi ugal-ugalan. Itu dampaknya. Sekarang kita lihat, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi sebetulnya apa yang terjadi? Tetapi dia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini nasihat firman Tuhan bagi kita. Oke, kalau yang September 23 ke 24 gak kejadian. Yom Kippur gak kejadian. Kita ada di bulan November. Saudara-saudara, itu bukan kelalaian. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Anda tahu kelahiran Yesus Kristus itu sudah dinubuatkan 700 tahun lebih sebelum dia lahir oleh Nabi Yesaya. Kita lihat nubuat-nubuat Yesaya, bahkan dikatakan namanya akan disebut orang. Ya, penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Itu kata-kata siapa itu? Nabi Yesaya. Diucapkannya kapan? 700 tahun lebih sebelum Yesus lahir di kota kecil yang namanya Bethlehem. Nggak pakai panitia tuh. Betul nggak? Nggak ada heboh-heboh. Audiens pertamanya siapa? Para gembala di padang, suruh lihat tuh. Bayi masih merah, masih oe-oe. Iya kan? Jadi juga kan? Enggak, dia nggak lahir di Bait Allah, dia nggak lahir di Yerusalem, di Bethlehem dia lahir. Terjadi, even though it takes 700 years. Bahkan kalau kita mau mundur lagi ke kitab Kejadian pasal yang ketiga, kita temukan nubuat mengenai kelahiran Yesus, kehadiran Yesus, proto-evangelium. Tergenapi, saudara. Jadi Tuhan tidak pernah lalai. Bahkan kehidupan Yesus klimaksnya sampai dia mati di kayu salib. Itu penggenapan nubuat. Dia bangkit kembali, kubur kosong, penggenapan nubuat. Jadi tidak ada kelalaian dari pihak Allah. Amin, saudara. Nah, kalau kedatangan Yesus belum terjadi, di sini jelas sekali maksud Tuhan apa. Dikatakan dia sabar terhadap kamu. Haleluya. Katakan Tuhan sabar. Tuhan sabar untuk saya dan keluarga saya. Kalau saya mau tanya sama saudara, kita rekenan lah, kita hitung-hitungan lah saudara ya. Let's do some audit. Saudara tahu istilah audit? Ya, kita bikin cross check, kita audit. Tadi saya bilang Tuhan sabar untuk kita, Tuhan sabar untuk keluarga kita. Kalau kau audit keluargamu, sudah tulis daftar nama semuanya. From within your inner circle, inner family ya.
papa, mama, kemudian saudara, kakak beradik. Kalau sudah pada menikah ya berarti ada ipar-ipar. Kemudian ada anak dan keponakan-keponakan. Coba pada circle itu aja dulu hitung. Apakah sudah semuanya dilawat oleh keselamatan dari Tuhan? Apakah nama mereka sudah tertulis dalam kitab kehidupan anak domba? Hello? Pernah nggak saudara melakukan audit seperti itu? Do you bring them in your prayer? Dan bawa kepada Tuhan. Saya ajar jemaat untuk melakukan audit pada keluarganya. Jadi tiap pagi tuh berlutut, berdoa. Bawa tuh nama-nama Tuhan, sebut namanya. Karena nanti dari daftar doa kita akan pindah ke buku kehidupan anak domba di sorga. Coba kita audit saudara. Itu baru circle 1. Circle 2. Circle 2 apa? Sepupu-sepupu kita. Om tante kita. Kalau masih punya opa oma naik ke atas. Opa oma. Itu kira-kira sudah di dalam Tuhan tidak? Apakah nama mereka tercatat dalam kitab kehidupan anak domba? Come on. Let's get serious. Hitung-hitungan. Kita bisa senang-senang beribadah. Tapi itu ingat saudara. Kalau sampai Yesus datang. Kita bersyukur dia belum datang. Tapi kalau terjadi yang kemarin itu. 1 Tisri Yesus datang kembali. Saudara yang sudah di dalam Tuhan, saudara akan dijemput di awan-awan kemuliaan. Betul ya? Kau akan ada di langit sana. Diangkat begitu. Orang Pentakosta punya lagunya. Ya. Ada pertemuan di udara. Pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana. Jauh di udara. Nyanyian yang terdengar, yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita. Pertemuan itu keren banget pada hari itu saudara. Kita tiba-tiba diangkat naik, hilang kita ini. Ya. Dan saudara tahu, kalau sampai itu kejadian kemarin, saudara yang ada di dalam Tuhan memang terangkat loh, benar hilang loh. Kalau pada hari itu saudara lagi pesta ulang tahun dan Anda yang lagi dirayakan, tiba-tiba orang di ruangan itu bingung karena happy birthday to you, happy birthday. Orangnya bilang, loh mana tadi dia mau tiup lilin kok dia gak ada? Hilang saudara. Kalau saudara lagi pada hari itu lagi cek pakai ID card, lagi ngantri pagi-pagi tuh mau masuk kantor, lagi ngantri semua mau tap. Tiba-tiba ada pengangkatan, kau hilang. Nanti orang di belakang saudara bilang, loh tadi ada orang di depan mana dia? Hilang saudara. Iya, kalau saudara lagi kumpul di komsel, lagi nyanyi nyembah Tuhan, mungkin ada yang ya itu tadi galo-galo yang agak separuh-separuh itu yang agak miring-miring gitu ya. Lagi nyembah-nyembah, tiba-tiba ada 5 orang hilang. Hilang saudara. Saya mau bilang itu kejadian, itu nanti akan ada hari yang seperti itu tuh. Dan kalau kemudian itu terjadi, lalu saudara lagi ngebakso, saudara scrolling kan biasa sambil ngebakso kita ngeliat ini kan, sambil makan kita suka lihat ini kan. Apa nih? Ada orang hilang. Saudara cek lagi, ada orang hilang. Kan sosial media scrolling ya, berita semua. Orang hilang, orang hilang, orang hilang, orang hilang, orang hilang, orang hilang. Di Jakarta orang hilang, di seluruh Indonesia orang hilang, di Amerika orang hilang, Thailand orang hilang. Ini berapa orang hilang? Makin lama beritanya makin hot, makin hot, makin hot. Sampai beritanya begini, ternyata yang hilang itu orang-orang Kristen, orang hilang Kristen. Jangan-jangan ada UFO. Saudara, saya mau bilang, kalau hari itu saudara baca beritanya, berarti kau adalah orang yang tertinggal. Jadi mestinya kalau itu kejadian, kita mestinya tidak akan pernah baca berita. Karena kita adalah orang yang diberitakan. Kita adalah orang yang terangkat itu. Jadi nggak usah kepo saudara. Beritanya apa nanti berita? Nggak usah, saudara sudah diangkat. Amin. Nah yang kedua, kalau saudara terangkat pada hari itu. Saya mau bilang, itu adalah saat atau hari terakhir
saudara ketemu dengan keluarga yang tidak terangkat. Enggak ada lagi pertemuan kedua kali sama mereka. Kita akan beda dunia. Kita akan beda arah. From that moment onward, you will never see them again. Begitu maksudnya. Makanya tadi saya katakan lakukan audit. Jadi kalau kita kembali kepada teks firman Tuhan, dikatakan sekalipun banyak orang menganggap itu kelalaian, Tuhan lalai menepati janjinya untuk datang kembali. Firman Tuhan berkata enggak, bukan lalai, bukan lalai. Dikatakan apa? Tetapi ia sabar. Kalau saudara mengerti apa yang saya bagikan ini, berapa banyak yang hari ini saudara bersyukur Yesus belum datang kembali. Kenapa kita perlu bersyukur? Ya Bu, daftar saya masih panjang. Bu, daftar saya masih panjang. Kami orang bersaudara kakak beradik Bu. Aduh belum. Anak saya tuh, saya punya anak 3 baru 1 Bu yang ikut Tuhan. 2 masih ngaco. Bu kami kakak beradik belum. Aduh keponakan saya, om saya, tante saya belum Bu. Itu kita masih ngomong keluarga. Berapa banyak sahabat dekat. Kadang-kadang kita bersahabat lebih dekat sama sahabat daripada sama saudara sendiri. Benar gak? Ya. Udah rasa kayak saudara gitu loh. Tapi sayang dia belum dalam Tuhan. Saudara kalau Yesus datang kembali hari ini. Maka ini jadi perjumpaan terakhir antara engkau dengan bestimu itu. Kalau dia tidak di dalam Tuhan. Tadi teks firman Tuhan berkata, Tuhan itu sabar terhadap kita. Katakan sabar. By the way kata sabar ini kalau kita lihat teksnya ya di bahasa Inggris. Itu sabar itu memang patient. Lalu ada teks Alkitab yang berkata kesabaran itu juga adalah long suffering. Long suffering. Kesabaran itu long suffering. Kalau long suffering artinya you suffer long. Ya, itu orang sabar tuh tabah saudara. Kenapa? Dia suffer long. Panjang sabar. Bahasa Indonesia bagus ya. Panjang sabar. Jadi Indonesia tuh gak melihat makna penderitaan. Tapi berapa ya saudara berkata sabar itu ada penderitanya juga loh Bu Evelyn. Siapa. Saudara yang bersabar ada penderitaan. Karena memang itu di bahasa Inggris saudara. Bahasa Grekanya makrotumia. Itu. Long suffering. You suffer long. Menderita untuk jangka yang panjang. Di sini dikatakan Tuhan itu sabar. Saya kemarin shock di kelas teologi. Ada dosen kami bikin satu statement yang bombastik. Artinya begini, saya paham kebenaran itu dan menghidupi. Cuman kadang-kadang ya, begitu kebenaran yang kita hidupi dikristalisasi menjadi suatu punchline, itu kita bisa juga terhenyak gitu, kayak menohok gitu loh. Dia bilang begini, Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu dikatakan tidak pernah, dia bilang gini, Tuhan itu tidak pernah dikatakan maha sabar. Dia maha tahu, dia maha hadir, dia maha kuasa. Tapi tidak pernah dikatakan Tuhan itu maha sabar. Alkitab hanya berkata Tuhan itu panjang sabar. Saudara tahu bedanya apa? Tahu bedanya antara panjang dengan maha? Tahu nggak? Kalau maha itu udah nggak ada ukurannya saudara. Itulah maha. Makanya dikatakan kalau bahasa Latinnya omnipotensia, omnipresensia, omnisciensia, maha kuasa, maha hadir, maha tahu. Maha itu nggak ada ukuran. Seberapa tahu Tuhan itu? Oh dia tahu semuanya. Dia tahu, dia maha tahu. Dia hadir di mana-mana tanpa batas, betul ya? Pada jam ini ibadah berlangsung sini Allah hadir bersama-sama kita. Tapi ini adalah prime time ibadah di seluruh Jakarta. Di seluruh Indonesia. Dan pada jam ini Allah hadir di mana-mana. Tidak dibatasi. Haleluya. Nah itu maha saudara. Tapi begitu kita pakai kata panjang. Nah itu udah ada ukuran. Paham? Maha itu gak ada ukurannya. Tapi panjang ada batasnya. Wow, waktu itu dosen ngomong begitu itu panas banget.
Saya bilang, hah itu statement bombastik. Pak, betul ya Pak ya? Iya benar juga ya. Lalu dia sampaikan, makanya kan terjadi Sodom Gomora dihancurkan. Karena rupanya ada dan banyak catatan-catatan lain di Alkitab. Makanya kemudian setelah kita faham bahwa Tuhan itu tidak maha sabar, kita gak bisa mempermainkan kesabaran Tuhan. Teks Alkitab berkata, pada hari ini kalau kamu mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu. Wah saudara, ini menohok. Jadi ayat ini berkata, sekalipun banyak orang menganggapnya kelalaian. Ah Tuhan tidak datang-datang kok, Tuhan tidak datang-datang. Itu nubuat tidak pernah terjadi. Lalu kemudian hidupnya ugal-ugalan. Karena toh gak datang-datang kan? Ya udahlah gak datang-datang lah ya, gak bener kali itu. Saudara, dia sedang menguji batas-batas kesabaran Tuhan. Tuhan itu memang sabar terhadap kamu, tapi berapa sabar ya? Halo, berapa sabar Tuhan itu sama kita ya? Berapa sabar dia menginsafkan kita atas jalan-jalan hidup kita yang ugal-ugalan itu. Saudara kalau masih bisa terusik hatinya, masih aduh gak enak ya, aduh salah ya, aduh itu bersyukur karena Roh Kudus masih kerja saudara. Yang paling ngeri itu adalah kalau kau ada di jalan yang serong dan sudah tidak ada lagi rasa itu. Itu artinya Tuhan sudah ngomong sama kamu apa? Ya terserah lu. Kita tahu Yesus berkata kehendakmu yang jadi bukan kehendakku. Kita mau kehendak Tuhan yang jadi, betul? Kalau dibalik bagaimana? Kalau sampai Tuhan berkata, kamu mau begitu? Ya jadilah seperti kehendakmu. Wah itu repot saudara. Kalau kemudian Tuhan berkata, oke, you wanna have that? Please. Itu terjadi dengan Firaun. Firaun mengeraskan hatinya berulang-ulang, keraskan hatinya berulang-ulang. Sampai teks Alkitab berkata, Tuhan membuat hatinya keras. Itu kami bahas di dalam kelas teologi. Ini maksudnya yang bikin keras hatinya, maksudnya Tuhan bikin keras. Berarti loh kok Tuhan bikin hati orang keras, jadi Tuhan kirim dia masuk neraka dong. Lalu dijelaskan, enggak Tuhan enggak bikin hatinya keras. Itu maksud teks itu adalah Firaun mengeraskan hatinya berulang-ulang. Sudah lihat tulah. Dia keraskan hatinya berulang-ulang. Sampai satu titik Tuhan berkata, okay, that's what you want, I give it to you. Kita gak mau dalam kekerasan hati kita. Tuhan berkata, itu pilihanmu ya. Oke, silahkan. Itu ngeri saudara, I tell you. Jadi mari kita terima kesabaran Tuhan. Bahwa dia belum datang kembali. Dengan mengambil sikap yang serius mengikut dia. Haleluya. Amin saudara. Memang ada lagunya bilang berkali-kali kau menolong. Berkali-kali kau kuatkan. Mau ditolong berapa kali diinsafkannya? Ya, ada batasnya. Katakan Tuhan tidak maha sabar. Oke, poin yang kedua saudara. Jadi kalau memang dia tidak lalai dan juga orang tidak tahu kapan Tuhan datang kembali. Jadi bagaimana gereja perlu bersikap. Nah ada dua hal, tadi saya mau sampaikan 3 poin. Nah ini poin yang kedua saudara. Bagaimana sikap gereja? Alkitab berkata di ayat 42, karena itu. Jadi kalau sudah dikatakan therefore atau karena itu, kita mesti lihat uraian panjang dari Matius 24 ayat 1 terus sampai ayat 40 tuh saudara. Simak baik-baik, biar itu menohok sama kita. Makanya Alkitab mengkonklusikan di ayat ini, karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Jadi Bapak Ibu, justru karena kita tidak tahu kapan Yesus datang kembali, kita hidupnya jadi berjaga-jaga. Itu implikasinya.
Bukan jadi ugal-ugalan. Oh dia gak datang-datang. Orang bilang datang, ya gak datang-datang. Jadi seenaknya. Justru karena kita gak pernah tahu. Kita hidupnya jadi berjaga-jaga. Itulah perilaku orang yang tidak tahu. Bukan tidak mau tahu. Ya saudara. Nah sekarang kita mau teliti ini. Kalau bahasa Inggrisnya kan bilang therefore stay awake. For you do not know on what day your Lord is coming. Nah kata berjaga-jagalah atau stay awake. Kita coba cek ya. Next slide-nya kita lihat ini. Itu dalam teks bahasa Grikanya adalah Gregoreo. Gregoreo. Literally artinya adalah stay awake. Kalau stay awake itu kan berarti dia terjaga ya. Karena lawannya kan berarti slumber atau tertidur. Orang yang stay awake itu tidak akan terlelap. Dia tidak akan ngelindur. Dia gak akan ngantuk-ngantuk. Dia akan alert. Ya. Dia akan waspada. Nah istilah Gregoreo ini berasal dari kata dasar Gregore. Yang berarti terjaga atau waspada. Ya, beberapa dosen saya berkata kewaspadaannya bahkan digambarkan seperti kewaspadaan militer. Dan pemaknaan Gregoreo ini dalam konteks Alkitab itu sering menyampaikan gagasan mengenai kewaspadaan rohani, saudara. Di mana kemudian seseorang memperhatikan imannya serta kondisi lingkungan sekitarnya. Saudara simak ini baik-baik. Jadi kewaspadaan yang dimaksud bukan sekedar kewaspadaan fisik. Kalau dibilang secara militer kan saudara pernah lihat orang-orang yang menjaga istana itu? Ya, orang-orang yang berkunjung ke istana apa? Kensington Palace di Buckingham ya. Itu katanya sering diposting di sosial media saudara. Suka ngegangguin tuh penjaga-penjaga pintu gerbang. Kan mereka kan harus berdiri dalam ya dengan kostumnya, topinya yang panjang. Lalu ada orang bilang, gak gerak saudara. Saudara gak bisa ngabanyol, di situ dia tetap aja berdiri tegak, waspada. Gitu loh. Emang kita dikit-dikit udah goyang gitu kan. Ini enggak, dia waspada saudara. Nah tapi yang dimaksud di sini bukan sekedar kewaspadaan fisik. Ya. Ada orang berdirinya tegak tapi sebetulnya di dalam dia gak tegak, dia melehoi. Melehoi. Ya. Ada yang kayak begitu. Jadi cuma mau dilihat di luar aja. Nah begitu kita baca Gregoreo, itu bicara kewaspadaan rohani di dalam. Katakan waspada rohani. Ya. Coba lihat lagi berikutnya. Ini menandakan kewaspadaan, kesiagaan, dan perhatian terhadap jalan-jalan serta ajaran Tuhan Yesus Kristus. Kata ini digunakan untuk mendorong orang percaya agar senantiasa spiritually alert. Menyadari kehadiran Allah dan siap menyambut kedatangannya. Ya. Saudara, ini sikap yang perlu diambil oleh orang-orang percaya untuk mengantisipasi kedatangan Yesus kembali. Ada kewaspadaan rohani yang kita perlu bangun setiap hari, saudara. Saya ikut Tuhan sudah 30 tahun lebih. Dari usia 16 tahun, saudara. Orang yang ketemu saya sekarang bilang, oh Ibu Evelyn masih berapi-api ya. Saya tuh kadang-kadang suka bingung sama pernyataan kayak begitu. Emang mestinya kayak apa? Emang mestinya kayak apa? Kalau saudara udah ikut Tuhan 10, 20, 30 tahun, mestinya komentarnya apa yang kita dengar dari orang? Itu kan komentar normal, betul gak? Aku lihat kau masih berapi-api loh. Puji Tuhan, dan itu harus normal seperti itu. Yang tidak normal adalah waktu orang ketemu kita setelah 10 tahun gak ketemu lagi. Lalu begitu ketemu, lu kenapa ya muka lu kuyu ya? Lu kenapa gak gereja ya? Lu ada di mana sekarang? Oh, lagi di tempat pantai yang banyak angin. Hati-hati saudara, bisa masuk angin kalau gitu. Saya suka bilang, kau mau pergi ke pantai itu mau ngapain? Mau healing, hati-hati nanti hilang. Banyak orang yang saya kenal pergi healing, hilang. Karena sebetulnya healing tidak ditemukan di pantai. Healing ditemukan di hadirat Allah.
Ya. Saya tidak bilang orang gak boleh ke pantai. Tapi kalau kau sakit hati, kalau masalahnya rohani, penyembuhannya gak mungkin di pinggir pantai situ. Karena kalau kau sakit hati, penyembuhnya satu-satunya adalah Tuhan Allah Jehovah Rafa. Di hadiratnya kamu bisa sembuh. Bukan di pinggir pantai. Emang di pinggir pantai? Enggak, di gunung atau dimanapun juga lah. Banyak orang tuh suka bilang, ya gak mau gereja lagi. Kenapa? Gue perlu sembuh nih, gue perlu sembuh. Oh, mau kemana lo emangnya? Gue perlu sembuh, gue mau ke Thailand. Nah, sembuh di Thailand. Kan sekarang begitu kan? Karena sakit hati sama gereja katanya. Saudara, udahlah. Kamu masuk ke ruangan tertutup. Berlutut di sana. Dan akui sakit hatimu di hadapan Tuhan. Karena cuma Dia yang bisa memulihkan. He can heal your broken heart. Amin. Jadi ini waspada rohani. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah mengalir aliran kehidupan. Dari situ datang keputusan-keputusan. Dari situ ada keputusan. Mau ikut Tuhan melayani atau keluar, check out. Dari situ ada keputusan. Mau submit under authority atau bangkang. Dari situ ada keputusan. Mau tetap setia dalam perkawinan atau divorce. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Yang keluar aliran apa dari hatimu? Racun atau life-giving water. Menjelang hari Tuhan yang semakin dekat ini. Nasihat Alkitab saudara tertulis. Bahwa pada hari-hari terakhir hati orang jadi dingin saudara. Hati orang jadi dingin. Saudara terusik gak sama berita yang terjadi di kampus Udayana Bali itu? Saya minggu lalu khotbah di satu gereja. 3 kali, ibadah ketiga itu adalah untuk pemuda. Saya duduk dengan tim pengerjanya. Kami bicara karena Tuhan baru kerja di ibadah pertama. There is a stirring in the spirit. Saudara, berita itu saya udah dengar, udah viral. Tapi not until I come into the presence of God, then finally everything makes sense. Saudara ya, kadang-kadang kita bisa dengar berita A, berita B, berita C. Lalu kita ikut-ikutan ngobrolin, kita jadikan topik, kita jadikan bahan pembicaraan. But until you come to the presence of God, kita gak akan pernah tahu maksudnya apa itu berita. Dan kita jadinya cuma jadikan itu bahan pembicaraan. Tidak pernah menggugah manusia roh kita saudara. Anak itu namanya Timothy. Saudara kita temukan nama Timotius itu ada di Alkitab saudara. Itu adalah gembala muda yang dimentor oleh Rasul Paulus untuk menggembalakan sidang jemaat di Efesus. Tongkat pemuritan beralih ke Rasul Paulus memuridkan dia setelah neneknya dan ibunya memuridkan Timotius di rumah. Timotius berdiri di atas kolaborasi lintas generasi. Generasi sepuh dan generasi orang tua. Kerjasama bahu-membahu untuk memuridkan generasi muda ini. Dia tidak mati. Dia melanjutkan tongkat estafet pelayanan. Dengan kemuliaan. Saudara, apakah itu wake up call bagi gereja di Indonesia? Apakah kita akan kehilangan Timothy kita? Karena hati kita semakin dingin. Setelah kematiannya dia dibully loh saudara loh. Apa gak gila loh kondisi hati orang zaman sekarang ini? Sudah meninggal dunia. Ada orang mau bully dia di medsos. Wow. Kita ini udah kayak apa hatinya? Hati itu kalau mau diterjemahkan bahasa medis apa sih fisiknya? Hepar bukan? Kalau hati sudah mengeras itu udah cancer saudara. Gereja Tuhan, kita mau obrolin apa topik itu? Minggu lalu setelah ibadah pertama saya mengalami Roh Kudus mengobarkan di dalam worship. Baru saya mudeng, oh God, you are speaking. You are alerting. Alarm Tuhan lagi bunyi. Sebagai gembala gereja saya gak bisa tinggal diam juga. Karena di gereja saya juga ada Timothy.
Kalau saya main-main gereja nggak serius sama anak muda itu, mereka bisa mati rohani, saudara. Come on, church. Alkitab berkata, akhir zaman hati kita gereja makin dingin. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situ akan mengalir aliran-aliran kehidupan. Berapa kita yang punya anak-anak remaja, anak-anak kampus, anak-anak yang baru graduate dari kampus itu. Are we going to lose them? Atau kita sungguh-sungguh serius? Mereka boleh berdiri di atas bahu kita. Plafon kita mestinya jadi tempat pijakan mereka. Right? Our success menjadi pijakan yang solid. Our faithfulness, our commitment to the Lord menjadi tempat pijakan mereka yang secure untuk melanjutkan pekerjaan pelayanan ini. Saudara-saudara, Rasul Paulus menasihatkan kita. Yesus menyatakan kita perlu waspada. Dari hati ini saudara mengalir. Kita gak bisa bengis dan cuek saudara. Amin. Yang ketiga ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Katakan siap sedia. Ya. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Bahasa Inggrisnya, therefore you also must be ready. Dalam teks bahasa aslinya kata siap sedia atau ready adalah hetoimos. Hetoimos itu apa ini? Saudara lihat. Hetoimos itu adalah kesiapsediaan karena adanya persiapan. Ready because prepared. Standing by. Ready to meet the opportunity. Siap untuk berjumpa dengan peluang-peluang di depan mata. Ready because of the necessary preparations are done. Orang yang siap sedia itu karena memang dia sudah lakukan persiapan, saudara. Sehingga kalau peluang datang dia siap. Jadi gak ada sistem kebut satu malam. Udah terlambat saudara. Kita bicara juga di dalam nasihat pasal 24-25 mengenai 10 gadis itu. Masih ingat? Ya, ada 5 bijaksana, ada yang 5. Saudara saya mau ngomong dulu ya. Setiap kali Alkitab bilang bodoh itu bukan mengenai IQ-nya jeblok. Enggak pernah itu. Tiap kali Alkitab bicara mengenai bodoh, itu bukan karena dia sekolahnya di gunung sana, di kampung sana, ciaka nggak pakai sepatu. Dan atap sekolahnya bocor terus. Nggak pernah ngomong mengenai ini. Bodoh di Alkitab, itu bicara mengenai kecuekan seseorang terhadap perkara-perkara yang dinasihatkan oleh firman Tuhan. Abai terhadap nasihat firman Tuhan. Dan itu yang dicap Alkitab sebagai bodoh. Jadi bisa nggak orang S1, S2, S3... abai terhadap nasihat firman Tuhan, di mata Tuhan itu bodoh. Paham saudara? Nah bodoh itu kenapa? Karena si 5 gadis itu dikatakan tahu bahwa mempelai akan datang tuh tahu akan datang. Tapi dia gak siap-siap. Saudara bayangkan kalau eng-ing-eng Yesus datang. Lalu baru hari itu Anda mau bertobat. Hari itu baru mau cek Alkitab. Udah telat. Jadi yang disebut dengan kesiapan di sini, you are ready because you constantly prepare yourself every single day. Haleluya. Bapak Gembala nasihatkan mesti kawah. By the way itu salah satu penanda bagi saya yang tahu oke, I need to go to JC3 karena gembala Anda khotbah kawah. Satu kali Tuhan kasih pewahyuan kepada saya mengenai kawah. Ya. Katanya orang-orang yang menantikan Tuhan ya. Orang-orang yang kawah. Kawah itu gambaran deskripsinya kan adalah bagaimana orang bikin tali. Puntir dia. Dijalin. Makin lama kalau jalinannya banyak makin tebal. Dan kalau makin tebal makin kuat. Nah bayangkan Anda terjalin dengan janji Tuhan. Anda terjalin dengan Tuhan sendiri. Kau akan kuat dan waspada.
That is kava. Jadi nggak bisa off and on. Nggak bisa waktu aku mood aku baca Alkitab, waktu aku mood aku berdoa saat teduh, waktu aku mood aku datang ibadah. Atau iya kalau sempet aja deh. Saudara-saudara, come on. Kita nggak bisa membasiskan segala sesuatu dengan perasaan kita. Perasaan ini up and down seperti yoyo, tidak stabil. Makanya Alkitab bicara mengenai murid. Murid itu disiplin. Konsisten. Saudara punya anak kan? Boleh gak anak Anda yang Anda sekolahin tuh bayarin uang sekolah mahal-mahal. Dia bilang gini, "Mah hari ini aku gak kepingin sekolah." Oh gak kepingin. Kenapa? Ya lagi gak mood aja, gak kepingin. Sakit kali ini anak ya saudara ya. Panas gak badannya? Dia bilang, "Enggak panas loh. Ya aku lagi gak mood." Ya mamanya gak mau paksa. Besoknya bangun lagi. "Ayo siap-siap mau sekolah." Lagi gak mood mah. Saudara mau terima anak model begitu? Bayar uang sekolah loh. Faktanya istilah yang digunakan murid. Murid itu ada konsistensi untuk belajar, ada disiplin. Berkesinambungan saudara. Ikut Tuhan kayak gitu. Bisa gak ada hari di mana kita gak mood? Ada lah saudara lah. Come on, manusiawi kok itu. Betul gak saudara? Tadi saya bilang ya, saya mulai menerjemahkan usia 18 tahun. Banyak orang bilang 18 tahun, iya betul. Saya di cook, kita bicara pikul lakuk. Nah cook itu istilah antara untuk membajak antara lembu senior dengan junior. Nah senior saya itu Reverend John Hartman almarhum. Aku umur 18, unyu. 18 tahun. Loh kok bisa Tuhan pakai orang umur 18 tahun? Saudara, sejak umur 16 tahun saya bertobat. I spend time reading the Bible. Hours, day and night. Teks bahasa Indonesia, teks bahasa Inggris dengan kamus di samping. Gak ada yang lihat. Ada sih yang lihat adik saya, dia satu ranjang sama saya soalnya. Nanti masih hidup juga kok orangnya bisa tanya. Di samping saya, dia udah tidur, nanti dia lihat, dia buka mata, kakaknya masih baca Alkitab. Lalu pagi-pagi saya bangun lebih pagi. Teks every single day. That was my drill. Saya nggak tahu bahwa umur 18 tahun Tuhan akan tayangkan saya di panggung untuk melayani dia. Saya nggak tahu. Itu misteri. Tapi saya bertekun dengan disiplin itu saudara. Waktu orang tidak lihat. Come on. You want to be ready? Jadi saya bisa tahu. Nih orang emang siap apa enggak dengan melihat apa? Persiapannya. Jadi persiapan itu tidak di mulut. Persiapan itu kelihatan dari tindak tanduk yang konsisten. Saya juga memuridkan orang kan. Ya saya bisa bilang ini orang memang committed atau enggak. Jadi saya bisa nilai dari konsistensinya. Jakarta sedang hujan atau tidak hujan. Panas atau cuaca lagi apa katanya agak hujan gak hujan gitu loh saudara. Yang kayak gitu kan lebih enak di rumah dan nguntel-nguntel di selimut kan. Nggak langsung hujan sih, nggak ada banjir. Tapi ini udara ini lebih bikin enak kita di rumah gitu loh. Nah itu, kalau lagi begitu atau lagi terik panas. Are you still doing it consistently? Dari situ kita bisa tahu. Memang mau benar-benar siap atau cuma lip service saja. Haleluya. Saudara duduknya jadi agak tegak ya. Saya tadi perhatikan ada yang jadi begini saudara duduknya. Saudara menegakkan kursi. Lihat uraian berikut ini. Hetoimos atau ready itu. Ternyata kalau kita lihat dalam teks asli bahasa Grekanya. Bentuk kata kerja itu. Bentuk kata yang digunakan saudara ya. Adalah imperative command. Artinya bentuknya itu adalah bentuk kata perintah, katakan perintah. Nah makanya kita kalau lihat di teks bahasa Indonesia kan bahasanya sopan ya. Bahasa Indonesia bilang apa? Sebab itu hendaklah kamu siap sedia. Kira-kira nadanya kayak apa saudara nangkepnya? Ya suggestion. Ya suggestion itu artinya ya silahkan sok atuh kalau orang Bandung bilang. Sok atuh kalau mau siap no silahkan gitu kan. Seakan-akan ada opsi gitu gak ya? Karena bahasanya ramah tamah.
Saudara, kalau kita lihat teks bahasa Grekanya, itu bukan suatu usulan. Itu bukan himbauan. Anda tidak, gereja Tuhan tidak sedang dihimbau. Ayo ya Bapak Ibu saudara-saudara ya. Ayo loh, siap-siap ya. Yesus akan datang kembali. Siap-siap dong. Enggak saudara. Ini bentuknya adalah kata perintah. Imperative command. Readiness is not optional for believers. Ini bukan opsi. Kita tidak sedang dihimbau oleh Tuhan. Kita sedang diperintahkan oleh Tuhan. Untuk siap. Untuk melakukan the necessary preparation. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oh glory. Gembala bisa sopan ngomong sama kita. Ini saudara saya ngomong kayak gini nih, ini bahasa khotbah sih ya. Tapi kalau saya lagi duduk sama jemaat kan saya nggak teriakin mereka. I need to wake you up gitu, punch gitu kan. Tapi kalau duduk sama saya nggak gini loh nadanya beneran. Tadi duduk sama saya nggak. Jadi kita tenang-tenang aja saudara ya. Tapi banyak kita sopan sama jemaat saudara. Jadi waktu kita bilang, kamu ikut training ya. Kan jemaat, nggak mungkin gembala mau pakai apa, mau pakai gagang sapu kan enggak. Ya kita ngomongnya sopan. Tapi mari jemaat dalam segala sopan santun pelayan-pelayan Tuhan. Dan gembala-gembala yang menaungi kita. Jangan kita kemudian abai mendengar nasihat para pemimpin rohani. Mereka gak akan teriakin kita. Tapi saudara saya berdoa Anda memiliki kepekaan dalam manusia rohmu. Dan menangkap bahwa itu seruan Tuhan bagi Anda. Oh glory. Gembala gak akan teriak-teriak, iyalah nanti dombanya kabur. Jangan dimarah-marahin tuh domba. Tuh gak? Mesti disayang. Tapi kadang-kadang terlalu disayangin, fluffy. Akhirnya kagak mau shape up saudara. Jadi kadang-kadang perlu juga kayak komandan militer. Iya kan? Ada orang bilang, Bu Evelyn kalau khotbah, ya gak bisa gitu terus juga Bu. Nanti dombanya kabur. Tapi kadang-kadang orang-orang yang kayaknya mesti diteriakin. Jadi suara gembala harus bersaing dengan sekian banyak suara-suara lain yang kita dengar waktu kita keluar dari ruangan ini. Sehingga suara gembala yang lembut bisa overpowered by other noises outside. Saya izinkan Tuhan pakai suara saya hari ini untuk mengajak Anda serius mempersiapkan dirimu. Haleluya. Readiness implies a state of continual preparedness, not last minute scrambling. Persiapan yang terus menerus, bukan yang sistem kebut satu malam. Nah, kita tutup dengan poin praktis saudara. Jadi bagi gereja apa yang kita perlu siasati. Yang pertama, we need to teach and disciple with urgency. Adalah hal yang urgent saudara. Untuk gereja melakukan pengajaran-pengajaran dan pemuritan-pemuritan. Saya senang JC3 memasukkan pemuritan yang serius di dalam kurikulum tahunannya. Karena memang harusnya begitu. Dan dari situ kita bisa tahu gereja ini serius enggak. Untuk mempersiapkan jemaat menyongsong kedatangan Tuhan kedua kali. Bapak Ibu, urgensi ini ditangkap oleh Bapak Ibu Gembala. Oleh tim kepemimpinan penggembalaan di sini. Itu perlu disambut baik. Jadi kalau udah disiapin kurikulumnya. Saudara jangan tarsok, tahu gak tarsok? Sebentar, besok, sebentar, besok lalu gak daftar-daftar. Kalau gereja udah siapin menunya, saudara hadir. Amin. Jadi kalau mau daftar masih boleh gak? Boleh. Oke, lanjut. Encourage one another to watchfulness. Mari kita dorong saudara-saudara, jemaat-jemaat, kawan-kawan kita untuk berjaga-jaga. Alkitab berkata Ibrani 10 ayat 25. Jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti yang
Nah itu mesti garis bawahnya di situ saudara. Jadi bukan mengenai menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Yang mesti digaris bawahi apa? Seperti yang, jadi rupanya dari 1 kali absen, 2 kali absen, lama-lama jadi biasa. Be careful kalau sudah jadi biasa. Saya pernah alami tahun 22 saudara. Di tengah transisi hidup saya, pada perayaan Jumat Agung saudara. Saya ada di peak. Di depan restoran lagi mau makan bubur pakai babi. Coba loh. Hari Jumat Agung aku ada di situ dengan kawan-kawanku ini. Saya pikir ini ada perayaan Jumat Agung, kenapa saya ada di sini ya? Ya itulah orang dalam transisi itu modelnya kayak begitu. Tapi saya bilang oke, kita bersekutu. Tapi saya bilang Tuhan masih berasa nih. Hari raya besar. Aku ada di peak. Makan bubur yang benar aja. Evelyn gitu loh. Ngaku nih saudara loh. Tapi berasa di sini. Saya bersyukur masih berasa. Ada berapa banyak kawan-kawan kita. Hari Minggu biasanya Car Free Day. Kalau dia hari Minggu pagi ini bisa naik sepeda atau lari di Jalan Sudirman. Bukannya gak boleh lari dan naik sepeda loh saudara. Tapi kalau itu jamnya biasa dia ibadah. Tapi karena satu dan lain hal. Dia naik sepeda dan gak rasa apa-apa. Itu tanda-tanda saudara. Kalau punya teman, saudara, keluarga kayak gitu. Anda berjaga-jaga sama mereka. Anda kontak mereka. Amin. Ingatkan. Encourage one another to watchfulness. Yang ketiga terakhir. Engage in mission. Libatkan dirimu dalam pekerjaan misi. Karena readiness includes helping others to be ready. Kita beri diri kita untuk misi pekerjaan Tuhan. Karena kesiapsediaan itu artinya kita perlu ikut terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Jadi saudara, kalau Yesus datang kembali hari ini, if Jesus come back today, would he find you watching and ready? Apakah dia akan menemukan saudara sedang berjaga-jaga dan siap sedia? Atau dia akan menemukan Anda dalam posisi yang distracted and unprepared? Karena hari ini saudara masih bisa dengar suara saya, berarti kita masih ada waktu dan kesempatan. Amin saudara. Dan kita mau maknai kesempatan ini untuk memeriksa hidup kita. Nasihat firman Tuhan di kitab Wahyu dikatakan, watch for those things that are ready to die. Perhatikan lagi hal-hal di hidupmu yang sudah mulai redup, yang sudah hampir mati. Sementara saya menyampaikan isi hati Tuhan hari ini, saya percaya Roh Kudus sedang bekerja melawat saudara di kursi-kursi. Dan karena cintanya kepadamu, dia sedang menunjuk perkara-perkara yang spesial di hati saudara. Perkara-perkara yang belakangan ini sudah mulai redup. Saudara, bahaya kalau sudah mulai redup. Alkitab berkata, kobarkan manusia rohmu. Kobarkan. Yang redup itu perlu dikipasi lagi. Supaya kembali membara. Saudara yang berkata, saya mau dikobarkan lagi pada hari ini. Karena jujur, ada hal-hal yang sudah mulai redup. Ada hal yang sudah mulai tidak lagi bergelora. Sambil saudara tundukkan kepala, pejamkan mata. Kalau itu adalah dirimu, saudara bisa mengangkat tangan kepada Tuhan. Dan saya mau sepakat untuk berdoa bagi saudara. Sehingga cintamu kepada Tuhan kembali berkobar-kobar lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya melihat tangan-tangan terangkat di seluruh ruangan ini. It's good, God is speaking. Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang menjamah.
Saudara berbalik kepada Tuhan sehingga setelah hari ini saudara menjadi orang yang berjaga-jaga dan siap sedia. Bapa Surgawi, hamba berdoa bagi saudara-saudaraku di ruangan ini, mereka yang mengangkat tangan di kursi-kursi di mana mereka duduk. Terima kasih Roh Kudus menangani kami. Sementara firman disampaikan up close and personal. Lord, you are looking into our heart. Engkau melihat hati kami. Dan Bapa, aku berdoa pada hari ini supaya yang redup itu, yang sudah hampir mati itu dikobarkan lagi. Dikobarkan lagi. Allah Roh Kudus jamah di dalam nama Yesus. Engkau yang insafkan area-area yang sudah mulai dingin, area-area yang sudah mulai cuek Tuhan. Engkau jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami kembali kepada komitmen-komitmen yang sudah kami buat. Lord, mari Engkau menolong saudara-saudaraku ini tidak abai Tuhan, tidak abai. Sehingga pada saat Engkau datang di awan-awan kelak, bila itu terjadi pada generasi kami, Lord, you will find us ready. Kau temukan kami siap untuk menyongsong Engkau di awan-awan yang permai. Terima kasih Bapa Surgawi. Hamba berdoa dan serahkan jemaat ini dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Mari Engkau yang menjaga, karena Allah yang telah memulai pekerjaan yang baik dalam diri kami adalah Allah yang setia, yang akan melanjutkan pemeliharaannya sampai hari Kristus. Haleluya, di dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Amin.